Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para kolega dosen Indonesia, dosen baru, dosen pemula, semangat ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Nah, saya ingin sampaikan, apa sih yang sebaiknya dilakukan sebagai dosen baru, dosen pemula gitu ya, sehingga bisa memulai karir dengan baik gitu ya. Oke, saya akan sharing ya, langsung saja. Bahwa sebagai dosen pemula, yang baik baru pulang doktor, baru selesai doktor, baik di dalam maupun di luar negeri, atau selesai S2 gitu ya, namanya juga dosen baru, pasti dikasih banyak tugas. Ayo siapa yang dikasih banyak tugas dari kampusnya? Nah, itu penting banget guys sebenarnya, penting banget nih rekan-rekan dosen, mohon maaf ya. Nah, karena dengan diberikan banyak tugas, sebenarnya itu adalah sebagai peluang ya buat teman-teman untuk belajar. Nah, jadi saya ingin sampaikan tipsnya sebagai dosen baru, dosen pemula, belajarlah sebanyak mungkin. Belajar bisa dari manapun. Pertama, belajar dari senior, dosen senior ya. Kalau misalnya mengampu mata kuliah bersama-sama dengan dosen senior atau guru besar, nah, belajarlah dengan beliau-beliau, kepada beliau-beliau ini. Pasti dengan senang hati ya, apalagi para guru besar, pasti akan menyampaikan dengan senang gitu. Wah, kamu sebaiknya gini mas, kamu sebaiknya gitu mbak, gitu ya. Ayo, kamu semangat ya, gitu. Nah, kamu ikutin aja cara-cara ngajar saya. Atau ikutin juga mungkin penelitian saya gitu. Nah, publikasi saya gitu. Jadi itu, pertama belajar dari dosen senior ya, para guru besar, baik yang di bidang kita sendiri maupun bisa juga di bidang yang lain ya. Kan jurusan kita nggak cuma jurusan itu aja, teman-teman kita, kolega kita di jurusan lain juga ada kan, atau juga di program studi lain atau fakultas lain. Nah, syukur-syukur bisa kampus yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi itu. Yang kedua, belajar dari kolega yang sama-sama juga menjadi dosen gitu, yang mereka punya banyak kesempatan ya, misalnya bersentuhan dengan berbagai macam proyek gitu ya, atau pengajaran. Nah, mungkin teman itu ya, artinya teman-teman ini harus bisa memiliki banyak teman lah gitu. Dari situ kadang-kadang karena sesama umurnya sama atau nasibnya sama gitu ya, kira-kira sebagai sesama dosen baru, maka dia akan banyak juga berbagi gitu. Nah, jadikan itu partner yang nanti berkembang bersama. Nah, enak kan? Berkembang bersama ya, berjalan karirnya sebagai dosen di kampus teman-teman. Nah, udah punya tuh gitu ya. Nah, Prof, capek Prof gitu ya. Kerjaan saya ngajar udah banyak gitu ya. Gimana gitu, disuruh ini disuruh itu, belum pekerjaan-pekerjaan yang non akademik ya kan, misalnya kepanitiaan hari pendidikan nasional, disuruh menyelenggarakan seminar apa gitu ya, atau hari kemerdekaan diminta menjadi pembicara misalnya, atau bisa juga misalnya dikirim ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Kamu bimbing mahasiswa ya, ada nih mahasiswa ada community development gitu ya, ke daerah ini, kamu harus dampingin ya. Waduh, ya kan? Nah, tapi saya ingin sampaikan, semua itu ya, semua hal itu adalah cara teman-teman untuk berkembang, untuk maju, untuk menjadi dosen yang hebat, dosen favorit gitu, yang akhirnya teman-teman menemukan sendiri ya model seperti apa gitu ya, dosen yang nanti memang teman-teman akan tekuni sebagai profesi. Mas Dewa, nah, itu ini menjadi penting. Nah, karena dengan berbagai macam cara atau berbagai macam media untuk belajar itu ya, nanti akhirnya kita akan menemukan diri kita, siapa sih sebenarnya diri kita gitu ya. Terus, wah, kalau saya ngikutin prof itu persis kayak gitu, kayaknya beda gitu ya.
stylenya lain gitu ya, atau mungkin wah saya kurang pas ya, bukan nggak mampu, saya nggak yakin gitu. Apa teman-teman nggak mampu, saya yakin teman-teman mampu, apalagi yang masih muda yang baru selesai kuliah S2 maupun S3, pasti semangat banget gitu ya, ngajarnya apa publikasinya penelitiannya pasti keren deh gitu, masih hangat tuh dia, otaknya masih hangat gitu ya. Nah itu ya, artinya apa ya, kita harus punya mindset yang positif ya, growth mindset ya. Tidak hanya kita ngomong ke mahasiswa kita kita harus punya mindset yang terbuka, yang berkembang gitu, enggak, tapi kita sendiri juga harus mencontohkan itu ya. Nah, Prof, apakah begitu gitu dulu? Iyalah ya kan, semua yang memulai karir akademik itu pasti ikut itu ya. Prof, kadang-kadang itu nggak dibayar, Prof. Gimana gitu? Aduh, saya masih harus hidup, gimana gitu. Nah, ini juga tantangan, ya kan? Nah, tidak semua aktivitas itu, cara pembelajaran atau apa namanya, pengalaman itu selalu equal dengan ada aspek apa namanya, meningkatnya pendapatan, ya kan? Ada yang belajar itu hasilnya uang, ya kan? Ada juga bahkan lebih banyak hasilnya bukan uang yang selama saat itu juga didapat ya, tapi pengalaman, tapi juga jejaring, kompetensi meningkat gitu, koneksi meningkat, nah keterampilan. Kalau itu udah kita punya kompetensi yang tinggi, jejaring yang tinggi, dan tadi pembimbing kita mengatakan silahkan itu koneksi saya digunakan, nah membuat kita berkembang lebih dari sekedar kalau kita mikirin soal uangnya yang harus pada saat kita melakukan apa ya, berkolaborasi atau berjaring itu kita mendapatkan uang ya. Jadi saya pikir ya, uang penting ya kan, cuan penting, tapi ada yang lebih penting juga ya. Kalau punya koneksi bagus, berjaring bagus, kolaborasi bagus, cuan juga bisa datang. Nah, hal yang seperti itu menjadi hal yang apa namanya, ada dalam bagian dari pemikiran kita. Oke. Nah, artinya ini semua butuh waktu yang panjang. Kalau kita mikirnya hanya waktu jangka pendek, wah saya belajar atau saya ketemu prof ini, ketemu jejaring itu, terus saya langsung berharap nanti saya akan punya duit atau saya punya apa kompetensi meningkat. Enggak tiba-tiba gitu ya. Makanya ini proses, jadi learning curve-nya. Tapi saya yakin pertama itu namanya pembelajaran, pasti menyedihkan ya, menyakitkan, menyulitkan. Tapi habis itu insya Allah nanti bisa take off-nya lebih tinggi, lebih cepat, dan bisa lebih kencang larinya. Nah, ini hal yang teman-teman harus pikirkan. Oke? Ini tips general ini bisa berlaku tidak hanya untuk kampus-kampus di kampus-kampus besar di perkotaan, tapi juga di seluruh Indonesia. Saya yakin ya, kita mau apa, berkontribusi, berbagi ya, kemudian juga belajar, dan seterusnya nanti akhirnya akan kembali kepada kita. Oke ya, semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar sini. Kalau teman-teman mau Prof coba diulas lagi, itu ada hal-hal yang lain, silahkan seperti apa, saya akan coba mengulasnya. Terima kasih banyak, sukses buat teman-teman semuanya, berkarir sebagai dosen, tapi juga tetap bisa sejahtera dunia akhirat, penting ya. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.